Selamat siang Pak Sanggi, kelompok kami akan membahas tentang analisa pandangan masyarakat Indonesia terhadap hukuman cambuk di Aceh. Kelompok kami terdiri dari Torik, Mutiara Asmi, Jasmine, Yuliani, Dia, Najwa, Maitri, Jesslyn, dan saya sendiri Natasha. Next. Pada bab ini, kita akan membahas beberapa hal diantaranya latar belakang, landasan teori, tinjauan pustaka, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Next. Berikut adalah contoh pemberlakuan hukum cambuk di Aceh. Next. Indonesia memiliki budaya dan agama yang sangat beragam. Hal ini tentunya mempengaruhi sistem hukum yang berlaku. Salah satu wilayah di Indonesia, Aceh, memiliki basis hukum nasional yang diterapkan bersama dengan hukum berbasis tradisi ataupun agama. Hal ini disebut juga dengan pluralisme hukum. Otonomi khusus ini lahir dari sejarah yang panjang, termaksud konflik dengan pemerintah pusat dan gerakan Aceh Merdeka atau GAM, sehingga Aceh mendapatkan hak istimewa dalam hal pengaturan hukum dan juga budaya. Next. Hukum Islam atau kanon jinayat di Aceh muncul dari aspirasi masyarakat yang berakar pada pandangan filosofis, sosiologis, dan juga sejarah. Mengingat mayoritas penduduk Aceh beragama Muslim, hukum ini berjalan berdampingan dengan hukum nasional untuk mengatur peraturan pidana sesuai dengan nilai-nilai Islam pada batasan tertentu. Selanjutnya itu adalah landasan teori, di mana landasan teori ini yang pertama itu ada sebuah sistem hukum yang merupakan sebuah tatanan hukum yang terdiri atas beberapa subsistem hukum dengan fungsi yang berbeda-beda, tapi itu diterapkan dengan untuk mencapai tujuan yang sama. Yang kedua itu terdapat tiga jenis hukum yang berlaku di Indonesia. Yang pertama itu ada hukum perdata, pidana, dan dagang. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi itu mendapatkan hukum otonomi hukum yang khusus berdasarkan syariat atau hukum Islam. Yang ketiga itu landasan hukum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang memberikan berbagai wewenang kepada provinsi ini, termasuk wewenang untuk memperlakukan hukum syariat, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, bahkan menjadikan penerapan hukum Islam sebagai kewajiban dalam pemerintahan Aceh. Next. Yang keempat itu sebagian besar di daerah Aceh itu bersifat sekuler yang diterapkan di Aceh. Namun pemerintah provinsi dapat menerapkan beberapa peraturan tambahan yang tidak dapat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, bersumber dari hukum pidana Islam yang disebut juga hukum jinayat. Yang terakhir itu hukum jinayat telah ditetapkan dalam peraturan daerah yang disebut sebagai Konun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Pelanggaran meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol, perjudian, perzinahan, dan bermesraan di luar hubungan nikah dan hubungan sesama jenis akan ditindak dengan hukum cambuk, denda, maupun kurungan. Nah, lanjut ke tinjauan pustaka. Pertama ada otonomi daerah yang bisa didefinisikan sebagai wilayah yang memiliki kemandirian hukum dan pemerintahan sendiri yang diatur dan dikelola oleh hukumnya sendiri. Oleh karena itu, otonomi ini tuh lebih dominan kepada aspirasi dari situasi yang ada. Nah, berdasarkan pada Undang-Undang NKRI Nomor 5 Tahun 1974, otonomi daerah itu merujuk pada hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, otonomi khusus sendiri di Aceh dan Papua itu adalah bentuk desentralisasi yang bersifat asimetrik. Dan otonomi ini dirancang sebagai solusi di tengah untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat serta menyelesaikan konflik bersenjata yang menuntut pemisahan dari negara kesatuan yang merdeka.
Nah, yang keempat itu ada antropologi hukum sebagai disiplin ilmu dalam kajian kita yang dipengaruhi oleh dua bidang utama yaitu antropologi dan juga hukum. Nah, fokus utama dari antropologi hukum ini sendiri itu apa sih? Yaitu adalah untuk memahami perilaku manusia yang berhubungan dengan norma-norma hukum yang tertulis serta aspek-aspek empiris yang terkait dengan hukum itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah sosiologi hukum yang mencakup analisis terhadap berbagai lembaga hukum seperti sistem peradilan, kepolisian, dan badan penegak hukum lainnya dalam konteks masyarakat. Selain itu, sosiologi hukum sendiri itu memeriksa isu sosial seperti kejahatan, sistem peradilan, dan hak asasi manusia, serta bagaimana hukum terlibat dalam mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal sosial. Nah, Sutardio Wigjono Subroto mengartikan HAM adalah hal yang fundamental yang diakui secara universal sebagai bagian dari kemanusiaan dan melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Eko Riyadi di tahun 2018. Selanjutnya, rumusan masalah, kita membahas bagaimana pandangan masyarakat Indonesia terhadap hukum cambuk di Aceh dalam perspektif antropologi hukum, sosiologi, dan HAM. Selanjutnya, tujuan penelitian kelompok kami yaitu yang pertama menganalisis perbedaan pandangan antara generasi X, Y, dan Z dalam memandang hukum cambuk. Yang kedua, menelaah budaya, agama, dan nilai-nilai sosial yang mempengaruhi sikap dan pandangan masyarakat terhadap hukum cambuk di Aceh. Yang ketiga, mengidentifikasi pandangan masyarakat terhadap hukum cambuk di Aceh dalam perspektif disiplin ilmu, sosiologi, dan antropologi. Selanjutnya, metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan karya dengan data numerik berdasarkan teknik perolehan data yang relevan. Di sini kami menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data yang akurat dan juga studi pustaka untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya untuk bab pembahasan, yang pertama ada deskripsi proses penelitian, yang kedua uraian data, yang ketiga analisa, dan yang keempat refleksi kritis atau filosofis. Deskripsi proses penelitian. Pada dasarnya, penelitian itu kan dilakukan untuk mencari jawaban terhadap suatu isu masalah yang dilakukan dengan proses penyelidikan secara ilmiah yang didasari pada ciri keilmuan seperti rasional, empiris, dan juga sistematik. Untuk menemukan jawaban dari permasalahan penelitian ini, lakukanlah cara penelitian ilmiah dengan proses pendahuluan, penentuan rumusan masalah beserta tujuannya, lalu pengumpulan, pengolahan, serta penganalisan data, dan juga penyimpulan data-data secara menyeluruh dan padanya. Next. Proses yang pertama ialah pendahuluan dengan mengidentifikasi masalah beserta pencarian pustaka maupun teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Semua sumber pustaka maupun teori yang digunakan dalam penelitian ini didapat tentu saja dari penelitian terdahulu yang memiliki pembahasan yang relevan dengan isu fokus utama yang dibahas. Isu yang dibahas diperinci lagi agar pembahasan lebih jelas, maka dirumuskan rumusan masalah beserta tujuan yang ingin didapat dari penelitian ini. Setelahnya, baru masuk pengumpulan data dengan diawali menentukan metode penelitiannya, yaitu deskriptif kuantitatif, yang perolehan datanya didapat dari kuesioner dan juga studi pustaka. Next. Kuesionernya berupa kuesioner online yaitu Google Form yang dibagikan secara umum dengan target responden semua lapisan masyarakat Indonesia. Kuesioner ini berisikan pertanyaan mengenai latar belakang responden dan juga 10 pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian dengan 5 indikator pilihan jawaban, yaitu sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Setelahnya, data yang didapat itu akan dianalisis sesuai dengan studi pustaka serta perspektif mata kuliah. Data yang tadinya berupa angka atau kuantitatif akan dijelaskan lebih jelas lagi secara deskriptif, dan yang tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang nantinya akan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah pada penelitian ini. Oke, untuk kuesioner itu sendiri kami mendapatkan 122 responder yang 63,9%-nya merupakan perempuan di usia 18 sampai 28 tahun di 50% dari responden tersebut. Yang mempunyai jenjang pendidikan terakhir SMA sederajat di 70
orang dari 122 tersebut dan 82% berdomisili di Jabodetabek. Untuk agama responden itu sendiri 55,7% merupakan agama Buddha, sedangkan, eee, responden yang beragama Islam hanya 30 orang dari 122 atau 24,6%. Di sini pertanyaan pertama yang kami tanyakan adalah apakah mereka mengetahui adanya pemberlakuan hukum cambuk sebagai salah satu bentuk hukuman bagi pelanggaran hukum di Aceh. Dan bisa dilihat dari ragu-ragu hingga sangat setuju, sekitar lebih dari 50% orang itu mengetahui keberadaan hukum cambuk tersebut. Dan pertanyaan kedua yang kami tanyakan itu, apakah mereka memahami sistem pemberlakuan hukum cambuk tersebut di Aceh? Yang, dapat dilihat dari ragu-ragu hingga sangat tidak setuju, masih banyak responden yang mengetahui adanya pemberlakuan hukum cambuk, tetapi tidak mengerti sistem pemberlakuan hukum cambuk tersebut. Lalu ada 29 orang yang menjawab ragu-ragu terhadap pemberlakuan hukum cambuk sebagai salah satu bentuk hukuman bagi pelanggaran hukum di Aceh. Dia persentasinya 23,8%. Lalu yang keempat ada 40 orang yang tidak setuju terhadap penerapan hukum cambuk di Aceh, apakah sesuai dengan cita-cita negara Undang-Undang Dasar Pancasila. Persentasinya sekitar 32,8%. Next. Lalu ada uraian data dalam perspektif antropologi hukum. Yang pertama itu ada 34 orang yang setuju terhadap penerapan hukum cambuk di Aceh dapat meningkatkan ketertiban masyarakat. Dia persentasinya ada 27,9%. Lalu ada 29 orang yang tidak setuju terhadap penerapan hukum cambuk di Aceh dapat memperbaiki moral masyarakat di Aceh. Dia ada 23,8%. Next. Lalu ada uraian data dalam perspektif sosiologi hukum. Dia ada 33 orang setuju terhadap penerapan hukum cambuk di Aceh sebagai cerminan nilai-nilai sosial dan budaya yang dominan dalam masyarakat Aceh. Dia presentasinya ada 27%. Lalu ada 33 orang yang tidak setuju terhadap penerapan hukum cambuk di Aceh merupakan salah satu peninggalan dan naturalisasi budaya agama Islam yang harus dipertahankan dan ditetapkan sebagai bagian hukum di Aceh. Dia ada 27%. Next. Lalu ada uraian data dalam perspektif HAM. Dia ada 35 orang sangat setuju terhadap hukum cambuk di Aceh bertentangan dengan ketentuan HAM sesuai pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada 37 orang sangat setuju pemberlakuan hukum cambuk di Aceh sebaiknya dilarang karena tidak sesuai HAM. Next. Nah, dari seluruh data yang telah kita dapatkan, kita dapat menganalisis bahwa mayoritas responden itu memiliki pengetahuan terbatas mengenai hukum cambuk ini dan tidak tahu secara mendetail tentang apa dan bagaimana hukum ini berjalan. Banyak dari mereka yang tidak setuju dengan keberadaan hukum ini dikarenakan melanggar hak asasi manusia, sehingga banyak dari mereka yang setuju jika hukum cambuk ini tidak sesuai dengan cita-cita negara. Hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya sila kedua dari ideologi Indonesia, yaitu Pancasila, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Next. Nah, walau mayoritas responden itu tidak setuju dengan adanya hukum cambuk ini, mereka menyetujui bahwa hukum cambuk ini dapat meningkatkan ketertiban masyarakat, tetapi berbanding terbalik dengan pertanyaan tentang apakah hukum cambuk dapat memperbaiki moral masyarakat, dan mayoritas responden tidak setuju akan hal ini. Hal ini disebabkan karena hukum memang dibuat untuk menjaga ketertiban masyarakat dan membuat jera para pelaku kriminal. Namun, hukum juga tidak sepenuhnya bisa mengubah moral seseorang. Untuk keberadaan hukum cambuk serta implementasinya, jumlah responden yang memilih ragu-ragu juga tidak sedikit. Hal tersebut dikarenakan hukum cambuk dapat diterapkan untuk tindakan kejahatan yang berat, namun hukum cambuk dianggap melanggar HAM, sila kedua maupun UUD. Dari keseluruhan data juga, para responden yang setuju dengan adanya hukum cambuk juga terbilang sedikit.
Hal tersebut dikarenakan mereka cenderung melihat hukum cambuk menjadi bagian dari hak otonomi Aceh dan dapat memberikan efek jera untuk para pelaku kriminal. Next. Nah, relevansi antara kewarganegaraan dengan judul yang sudah kita ambil itu terletak pada penerapan hukum tersebut dalam konteks negara yang memiliki kewajiban untuk menegakkan nilai-nilai yang diyakini oleh sebagian warganya. Tujuannya adalah untuk mengetahui filosofi dalam perspektif kewarganegaraan terhadap adanya hukum cambuk tersebut. Kewarganegaraan itu umumnya mengajarkan pentingnya hak, kewajiban, dan identitas seorang warga negara dalam suatu negara. Dalam konteks ini, hukum cambuk yang diterapkan di Indonesia, yaitu di Aceh, bisa dilihat sebagai bentuk penegakan hukum yang berkaitan dengan norma sosial dan moral masyarakat setempat, yang memiliki dasar pada ajaran agama, dalam hal ini hukum Islam. Nah, pendapat masyarakat sangat beragam, sehingga filosofi yang ada pun menjadi beragam. Benar dan salah pun tidak bisa ditentukan dengan mudah, seperti hitam dan putih. Filosofi pun harus digali lagi secara mendalam dan dipelajari secara menyeluruh. Terakhir ada bab penutup. Di bab penutup ini dibagi menjadi dua, yaitu hasil penelitian dan kesimpulan. Hasil penelitian. Jadi hasil penelitian ini ada 3 poin, yaitu faktor dari beragam budaya, agama, dan nilai-nilai sosial berpengaruh dalam hasil yang didapat. Poin kedua ini pandangan masyarakat dalam perspektif sosiologi, antropologi, dan HAM. Ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi dalam pandangan sosiologi hukum, masyarakat Indonesia setuju bahwa hukum cambuk merupakan cerminan nilai sosial masyarakat Aceh. Namun perspektif antropologi, penerapannya sebagai bagian dari hukum yang berlaku di Aceh dianggap kurang sesuai karena dinilai dalam hukum cambuk di Aceh tidak memberikan dampak yang signifikan dalam memperbaiki moral dan meningkatkan ketertiban dalam masyarakat. Sedangkan dalam perspektif HAM sendiri, mayoritas masyarakat juga merasa bahwa hukum cambuk di Aceh sebaiknya dilarang karena bertentangan dengan ketentuan HAM. Lalu perbedaan pandangan generasi X, Y, dan Z. Jadi generasi X secara umum tidak mengetahui dan memahami tentang pemberlakuan hukum cambuk di Aceh. Mereka menilai bahwa hukum cambuk tidak membantu pengembangan moral dalam masyarakat, bertentangan dengan HAM dan seharusnya hukum ini tidak diberlakukan. Generasi Y juga masih kurang mengetahui dan memahami tentang hukum cambuk di Aceh dan mayoritas jawaban yang mereka berikan adalah ragu-ragu. Sedangkan generasi terakhir dengan jumlah responden terbanyak sudah cukup mengetahui dan paham dengan hukum cambuk di Aceh ini. Mereka menilai bahwa hukum ini memberikan dampak yang cukup baik dalam masyarakat, namun sebaiknya tidak diberlakukan sebagai hukuman karena kurang selaras dengan HAM. Selanjutnya, kesimpulan. Masyarakat Indonesia pada penelitian ini diwakili oleh 122 responden dengan mayoritas responden perempuan berlatar belakang agama Buddha berusia 18-28 tahun dengan jenjang pendidikan terakhir SMA dan berdomisili di Jabodetabek. Lalu masyarakat cenderung tidak setuju dengan keberadaan dan implementasi hukum cambuk di Aceh. Masyarakat juga meyakini hal tersebut tidak sesuai dengan cita-cita negara serta HAM. Lalu masyarakat menyetujui hukum cambuk ini menjadi bagian dari Aceh karena cerminan nilai dan budaya yang dominan di Aceh, namun beranggapan hal tersebut tidak harus ditetapkan bahkan dipertahankan sebagai bagian hukum di Aceh. Hal ini dikarenakan mayoritas responden hanya sekedar mengetahui esensi hukum cambuk, tetapi tidak memahaminya secara mendalam. Masyarakat menyetujui hukuman cambuk yang merupakan suatu hukum dapat menertibkan masyarakat, namun tidak dengan memperbaiki moral masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat siang.